Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat Aisyah sejati ya, di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membacakan salah satu isi dari Suara Aisyah edisi pertama pada tahun 2021. Kita ambil yang kita cari dulu yang akan saya bacakan ya. Sini ada liputan utama Gerakan Multidimensi Aisyah, jawaban kebutuhan masyarakat. Ada liputan utama yang kedua yaitu strategi jitu dakwahnya Aisyah. Ada arah gerakan multi aspek Aisyah, menampakkan identitas di tingkat global. AB Siti Syamsiah, penerbit besar yang tak dikenal. Ya, ini inspirasi. Dan di sini ada konsultasi ke Aisyah. Nah, ini yang akan saya sampaikan ya. Saya akan membacakan ya isi pertanyaan dan jawaban. Mungkin yang belum sempat membaca, paling tidak dengan mendengar apa yang saya baca cukup mewakili ya. Bisa kita simak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan ya di kolom di halaman konsultasi ke Aisyah. Menjaga paham Islam berkemajuan. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Kak Ais. Langsung pada permasalahan Aisyah di tempat kami, dari sisi kegiatan dan amal usaha lumayan berkembang, terutama di bidang pendidikan. Namun saya cukup prihatin karena SDM yang benar-benar menekuni mengurus Aisyah dan amal usaha sedikit berkurang. Sebagian ibu ada yang sibuk dengan kajian kelompok yang baru saat saya ikuti. Mereka beralasan kalau di Aisyah pengajiannya kurang mendalam. Sedangkan kelompok kajian yang mereka ikuti ini dipimpin oleh seorang murabiyah atau ustadzah yang menarik dan diawali dengan bersenandung bersama. Akan tetapi akibatnya dari sisi model berbusana sudah sangat berbeda dengan kebiasaan. Bahkan terlontar dari mereka tuduhan bahwa Aisyah kurang kafah dari segi berbusana. Tidak jarang kami bersilang pendapat mengenai tata cara beribadah. Pada akhirnya secara pelan tetapi pasti setelah ikut kelompok tersebut mereka menjauh dari ibu-ibu Aisyah. Meskipun kami tetap mengundang rapat dan kegiatan Aisyah. Pertanyaannya adalah, bagaimana jalan keluar dari permasalahan ini? Apakah kami biarkan mereka atau kami ganti pimpinan lain? Namun apakah diperkenankan kami merekrut pimpinan baru meskipun hampir di akhir periode? Atas perhatian Kak Aisyah kami menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dijawab oleh Kak Aisyah. Di sini narasumbernya yang menjawab adalah Bunda Soimah ya. Kita suka memanggilnya Bunda Imah. Jawabannya adalah berikut ya. Alhamdulillah, semoga kita tetap konsisten menjaga protokol kesehatan untuk memutus penularan COVID-19 di masa pandemi ini. Ibu Masidah dan yang dirahmati Allah, Kak Ais dapat merasakan kegelisahan hati ibu di tengah amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab ibu bersama rekan lain dalam merawat dan mengembangkan Aisyah. Memang dalam menjalankan amanah kita terikat dengan etika berorganisasi, di antaranya adalah taat terhadap prinsip-prinsip perjuangan persyarikatan atau organisasi. Sudah menjadi garis kebijakan Muhammadiyah, termasuk di dalamnya Aisyah, bahwa dalam melaksanakan syariat Islam harus sesuai dengan paham dalam Muhammadiyah. Sejak awal Muhammadiyah atau Aisyah memiliki pandangan bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Kemajuan dalam pandangan Islam bersifat multi aspek, tidak hanya dalam kehidupan keagamaan, namun juga dalam seluruh dimensi kehidupan. Apabila ada warga Aisyah, terlebih pimpinan, yang lebih memilih kelompok lain karena merasa mendapatkan asupan spiritual yang lebih mendalam, bahkan melontarkan tuduhan bahwa Aisyah kering dari spiritual yang kafah, maka ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki.
Yang pertama, perlu penguatan kembali pemahaman Islam yang sesuai dengan ideologi Muhammadiyah, dengan pemurnian kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah, dan mengembangkan ar-ra'yu, yaitu akal pikiran sesuai ruh Islam, yang memiliki corak wasitiyah atau pertengahan. Watak tengahan tidak cenderung ke arah garis kanan yang sering disebut golongan konservatif, tradisionalis, fundamentalistik, dan radikal dengan paham keagamaan, dan orientasi gerakannya cenderung keras dan atau kolot. Di sisi lain, watak tengahan juga tidak cenderung ke arah kiri yang dikenal sebagai gerakan liberal atau bahkan sekuler yang terkesan memperingan bahkan mungkin meremehkan hukum Islam. Pandangan wasitiyah berada dalam keseimbangan, moderat, dan menganut asas toleransi atau tasamuh, sehingga tidak mengklaim diri paling islami atau paling suci, ya, itu atau yang disebut dengan tazaku. Kemudian berakibat mudah membuat stempel takfiri kepada orang yang tidak sependapat atau tidak sepaham dengannya. Di sisi lain, sikap tengahan seharusnya menjauhi hulu atau berlebih-lebihan atau ekstrim, yang kadang memahami agama dengan lebih mengedepankan simbol-simbol. Yang kedua, melakukan perubahan model pengajian secara umum ke arah sistem kajian tematik secara mendalam, misalnya kajian dan pendalaman keputusan majelis tarjih, kajian dengan model diskusi isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat, dan sebagainya. Perihal rekan pimpinan, apabila dirasakan ada tanda-tanda kecenderungan melirik kepada kelompok lain, bahkan mungkin sudah mulai aktif, harus dilakukan pendekatan dengan cara silaturahmi, diajak kembali aktif di Aisyah, atau dengan halus kita fahamkan kembali ideologi Muhammadiyah. Jangan mengucilkan dan menyindir rekan yang sedang tertarik dengan kelompok yang pahamnya berbeda. Tetaplah menyapa mereka dan terus melibatkan mereka pada kegiatan Aisyah. Akan tetapi, apabila sudah berkali-kali diingatkan melalui silaturahmi dan diskusi, ternyata sulit ditarik lagi ke Aisyah, terpaksa kita mengambil kebijakan atau reshuffle. Dengan menambah SDM pimpinan yang benar-benar mau menekuni, merawat, dan mengembangkan Aisyah. Dalam perekrutan pimpinan yang baru harus memperhatikan 1. Kemauan dan ketekunan dengan ikhlas membesarkan Aisyah. Yang kedua, lebih ke arah sebagai persiapan untuk kepemimpinan yang akan datang. Apabila penambahan pimpinan ada pada jajaran pimpinan organisasi, maka dilaporkan ke pimpinan setingkat di atasnya. Akan tetapi, apabila ada jajaran majelis, maka dilaporkan ke pimpinan organisasi setingkat. Kebijakan ini diambil karena pertimbangan untuk tetap menjaga berjalannya organisasi dan menyelamatkan Aisyah dari paham yang tidak segaris dengan paham Muhammadiyah. Demikian ya jawaban yang disampaikan oleh Bunda Ima atas pertanyaan yang disampaikan oleh Masyidah Jawa Tengah perihal menjaga paham Islami berkemajuan. Oke, semoga apa yang saya bacakan tadi bisa difahami ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.